Bacaan pertama pada hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul bab 13 ayat 13 sampai dengan 25. Sedangkan bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai dengan 20. Sebelum kita lanjut permenungan kita, maka kami ingatkan kembali untuk menekan tombol like dan subscribe pada channel ini agar kita dapat terus terhubung. Juga mengaktifkan lonceng notifikasi agar pemberitahuan update dari video-video terbaru kami dapat juga sampai ke HP kita masing-masing. Tidak dipungut biaya untuk itu dan semuanya gratis. Lalu yang kedua, saudara-saudari, kami juga tetap mengingatkan bagi kita semua agar dapat memahami dan mengikuti permenungan ini. Silakan baca teks kitab sucinya pada kolom deskripsi di bagian video ini. Saudara-saudari yang terkasih, judul permenungan kita pada hari ini adalah dari sikap rendah diri menuju kepada spiritualitas seorang hamba yang rendah hati. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, rendah diri dengan rendah hati itu adalah dua kata yang berbeda. Tidak sama maknanya. Kalau kita menyebut rendah diri, maka di sana ada unsur ego, ada unsur bagaimana kita manusia dengan segala harga diri kita, dengan segala kebanggaan kita mempertahankan hidup di tengah-tengah dunia ini. Ada ego di sana dalam unsur rendah diri. Nah, ketika ego itu tidak dihargai ataupun ketika harga diri kita rasa terinjak-injak, kita merasa dilecehkan, disepelekan, tidak diakui oleh orang lain, maka ego kita seolah-olah tersakiti, terzolimi, dan kita menjadi sangat minder. Nah, jadi seorang yang rendah diri itu awal mulanya bersumber dari egonya sendiri, yang rasa egonya yang tidak terobati ataupun tidak terpenuhi, tidak mendapat pengakuan dari orang lain. Nah, saudara-saudari, efek dari ego yang tersakiti, terzolimi, ataupun seperti yang saya sebutkan tadi, ada tiga efek yang bisa muncul. Yang pertama adalah emosi. Ketika harga diri kita terinjak-injak, ketika kita merasa disepelekan, dipermalukan oleh orang lain, oleh dunia di sekitar, oleh masyarakat di sekitar kita, maka kita bisa saja bereaksi, dan reaksi pertama biasanya kita akan emosi, marah-marah, dan juga bisa berujung pada pembalasan dendam atau tindakan anarkis, atau bisa juga menjadi, kalau dalam konteks keagamaan, bisa saja menjadi intoleran. Kita tidak bisa bertoleransi dengan orang lain di sekeliling kita. Kita menjadi orang yang emosian, dan itu semua bersumber dari rasa ego yang tidak terpuaskan. Lalu ada sikap kedua yang akan muncul ketika rasa ego ini tidak terpuaskan. Ini tahap yang lebih lanjut dari perkembangan sikap yang dimiliki oleh kita manusia sejauh yang bisa kita amati di sekeliling kita. Ini bukan berasal dari literatur, tapi kalau memang ada literatur yang mengatakan hal ini, ya luar biasa sekali kan begitu. Berarti kita berada di jalur yang benar. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah rasa ego yang tersakiti itu bisa memunculkan emosi, pada tahap berikutnya dia bisa melanjutkan perkembangan itu. Kalau terus-menerus diolah, maka tahap kedua adalah soal minder ataupun malu. Ketika seseorang merasa egonya tersakiti, terzolimi, dan tidak terpuaskan, maka kalau dia merasa dirinya tidak memiliki kapasitas untuk emosi ataupun untuk membalas dendam, maka dia akan menjadi minder, akan menjadi malu. Dan itu bisa kita lihat di sekeliling kita, bagaimana orang-orang yang terkucilkan, orang-orang yang terpinggirkan, yang egonya tidak terpuaskan. Ada juga yang akhirnya malu untuk bergaul dengan orang lain, minder untuk bertemu dengan orang lain. Misalkan saja sikap-sikap yang muncul bisa kita lihat bullying ataupun tindakan pembulian. Ketika harga diri orang dipermainkan, ketika kelemahan-kelemahan seseorang diumbar, maka itu bisa menimbulkan rasa minder pada diri orang yang dibuli. Efeknya
perkembangan psikologinya juga akan terganggu. Dia tidak akan mampu mencapai titik maksimal, baik itu dalam hal pelajaran ataupun hal-hal lainnya dalam menjalani hidupnya. Itu tahap kedua, saudara-saudariku, dari rasa ego yang tidak terpuaskan. Dan yang ketiga, tahap yang lebih tinggi dari sebuah kerendahan diri ini adalah dalam bahasa Jawa dikatakan nerimo. Muncullah sikap nerimo. Ketika rasa emosinya tidak tersalur, ketika dia juga minder dan malu, lalu ketika itu terus-menerus dia olah dengan lebih baik, maka muncullah sikap nerimo. Sikap menerima segalanya sesuai dengan apa yang dilakukan orang lain terhadap dia. Dan ini sebuah sikap yang cukup sulit untuk dilakukan, saudara-saudari. Apalagi ketika yang dipermainkan adalah harga diri, ketika yang dipermainkan adalah ego kita sendiri. Tapi apakah itu tidak mungkin untuk dilakukan? Tentu saja mungkin. Telah banyak contoh-contoh juga dalam hidup menggereja, terutama dalam kesaksian kitab suci, yang menunjukkan bagaimana sikap nerimo ini dipakai dalam menjadi seorang murid Yesus. Nah, saudara-saudari, sikap nerimo inilah yang menjadi cikal bakal menuju sebuah sikap iman, yaitu kerendahan hati. Maka saya katakan tadi, rendah diri itu tidak sama dengan rendah hati. Seorang yang rendah diri, kalau dia hanya masih emosi dan juga masih minder dan malu, berarti dia belum bisa sampai ke tahap tertinggi, yaitu nerimo, yang merupakan awal dari sebuah sikap kerendahan hati. Maka soal kerendahan hati, pertama-tama sikap yang muncul adalah sikap nerimo, sikap berpasrah pada Tuhan. Pasrah dalam hal ini bukan berarti tidak berbuat apa-apa, bukan berarti kita tidur-tidur saja di rumah, bukan berarti demikian. Pasrah berarti menyerahkan segala kekhawatiran, menyerahkan segala pergulatan, pergumulan hidup ke dalam tangan Tuhan. Tidak mengandalkan diri sendiri dan tidak sok tahu juga dalam menjalani hidup ini, tapi memiliki kepasrahan total kepada Tuhan dan membiarkan rencana Tuhan yang terjadi dalam hidupnya, dalam setiap pergulatannya, dalam setiap pergumulannya. Inilah sebuah sikap nerimo, sikap berpasrah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudari, contoh dari sikap nerimo ini bisa kita lihat sendiri dalam diri seorang figur yang sangat terkenal dan sangat kita hormati, bukan disembah ya, sangat kita hormati dalam gereja Katolik, yakni ibu kita Bunda Maria. Bagaimana dia tidak emosi ketika dia harus menerima kabar bahwa ia akan mengandung, dan juga tidak menjadi minder, tapi dia menerima segala perkara yang diberikan kepadanya. Nah, kalau kita bercermin dari sana, maka sikap kedua di atas nerimo ini adalah menyimpan segala perkara di dalam hatinya, sama seperti Maria yang juga setelah menerima kabar dari malaikat Gabriel sampai kepada tahap kedua ini, yaitu menyimpan segala perkara dalam hatinya. Terserah orang mau bilang apa, terserah orang mau berkata apa, Maria mengerti apa yang ia lakukan. Artinya dengan ketaatannya, dengan kepasrahannya kepada kehendak Tuhan, dia mampu untuk menyimpan segala perkara dalam hatinya, termasuk bagaimana kelakuan masa-masa kecil Yesus yang mungkin kadang menusuk jiwa dan hati Maria ibunya. Nah, inilah sikap kedua dari sebuah kerendahan hati, yaitu sikap menerima segala perkara di dalam hati. Lalu yang ketiga, saudara-saudari, melalui sebuah penerimaan, melalui sebuah sikap yang lebih jauh lagi menyimpan segala perkara dalam hati, Maria juga menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan yang bukan berasal dari dirinya sendiri untuk memikul salib yang ia terima. Kita bisa bayangkan bagaimana Bunda kita Maria dari usia mudanya diminta oleh malaikat Gabriel untuk mengandung seorang yang ilahi, Yesus Sang Immanuel, penyelamat kita. Bagaimana dia harus memikul salib itu, dan bagaimana juga Yusuf, suami Maria, ayah dari Yesus di dunia ini, menunjukkan bahwa ia juga meragu dalam menerima apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria. Nah, artinya apa?
butuh sebuah kekuatan yang di luar dari kemampuan kita manusiawi untuk memikul salib yang demikian berat. Lalu yang keempat, saudara-saudari, berdasar pada kekuatan yang dimiliki itu, berdasar dari kekuatan Allah yang dianugerahkan kepada kita, maka seorang yang rendah hati pada akhirnya juga akan mampu bersukacita di dalam salib yang ia pikul. Ia mampu bersukacita karena diberikan salib oleh Tuhan. Nah, ini sebuah hal yang sangat di luar logika, kan begitu. Bagaimana orang sudah nggak makan tapi bersukacita? Bagaimana orang yang menderita, hidupnya susah, makan 1 kali sehari, anak-anaknya juga tidak bersekolah, anak-anaknya kesulitan dalam menggapai cita-citanya, bahkan anak-anaknya juga kekurangan gizi, dan dia bersukacita. Bagaimana orang memikul salib tetapi bersukacita? Bagaimana caranya orang mengalami sejumlah derita, hutang di mana-mana dan lain sebagainya, tapi tetap bersukacita? Bagaimana itu mungkin kalaulah tidak ada kekuatan ilahi yang membantu kita dalam memikul salib ini? Dan itulah ciri seorang yang beriman. Ia menaruh harapan dan kepercayaannya pada Tuhan. Ia percaya bahwa akan ada selalu terang di balik setiap kegelapan. Ia selalu percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Ada kepasrahan total di sana kepada rencana dan kehendak Tuhan. Dan inilah yang merupakan ciri awal dari iman ataupun ciri awal dari seorang yang memiliki iman, yakni Tuhan meraja di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudariku, inilah bentuk kerendahan hati. Dan kerendahan hati inilah yang menghantar orang kepada iman yang benar. Kerendahan hati inilah yang harus dimiliki sebagai kualitas diri dari setiap orang yang mengaku diri pengikut Yesus. Saudara-saudari, kerendahan hati yang demikianlah yang diharapkan Yesus jika ia mengatakan seorang hamba tidaklah lebih daripada tuannya. Artinya di sana seorang hamba untuk dapat menerima keadaannya sebagai hamba, ia membutuhkan sebuah kerendahan hati, atau dalam bahasa lain bisa kita katakan ada perjuangan untuk membunuh egonya sendiri. Bagaimana caranya kita bisa membunuh ego kita sementara dunia justru mengharapkan ataupun meminta kita dan menuntut kita untuk memperjuangkan ego kita? Siapa yang tak ingin dihargai, siapa yang tak ingin dihormati, siapa yang tidak ingin diakui, bahkan ditanya menjadi seolah-olah dia yang tahu segalanya dan dia harus ditanya, menjadi rujukan oleh orang lain di mana-mana. Dan ini semua kan bersumber pada rasa ego yang ingin dipuaskan. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita menemukan bagaimana rasa ego kita itu ingin selalu dipuaskan. Bagaimana kita ingin dihormati, dihargai, dipandang oleh orang-orang di sekeliling kita. Kita bisa melihat bagaimana ketika kita bersilaturahmi ataupun berkenalan, bertegur sapa dengan orang lain. Apa yang terjadi? Tanpa ditanya pun saudara-saudari, ia langsung membanggakan dirinya. Dia langsung bercerita tentang keluarganya yang ada di Amerika, anaknya yang di Jepang, lalu dalam istrinya pun dalam arisan selalu membangga-banggakan. Itulah anak saya, semuanya PNS, sudah kuliah di luar negeri dan sudah bekerja, tiap bulan mengirim 5 juta ke saya. Dan itu semua hanya untuk membanggakan diri. Pandanglah salib Tuhan dan apa yang mau engkau banggakan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, belajarlah menjadi rendah hati dalam menjalani hidup, teristimewa dalam menjadi pengikut-pengikut Yesus yang setia di dunia ini. Yesus yang adalah Tuhan saja pun tidak menyombongkan dirinya. Lalu kita siapa? Kita hanyalah manusia, dan ingat pesan Tuhan, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Semoga Tuhan memberkati.